Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Timur. Anda kembali bersama kami dalam Dialog Publika. Seperti biasanya di setiap Publika kami akan mengangkat satu tema untuk diperbincangkan secara komprehensif selama kurang lebih 1 jam dengan narasumber yang kami undang untuk bergabung di kesempatan Publika. Kali ini kami akan membahas terkait dengan mengurai kasus korupsi di Kalimantan Timur. Memang kita ketahui bersama beberapa kasus korupsi di Kalimantan Timur yang saat ini juga masih terjadi dan ditangani oleh pihak-pihak terkait. Begitu kita akan membahas kenapa kasus korupsi ini juga masih saja terjadi di daerah ini dan apa penyebabnya, dan kemudian juga bagaimana upaya penanganan termasuk juga upaya pencegahan begitu agar kasus ini dapat diminimalisir. Kami bahas dengan narasumber yang sudah kami undang di TVRI Kalimantan Timur, pemirsa. Yang pertama terhubung secara online Pak Johnson Ridwan Ginting, PLH Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia KPK RI. Selamat sore Pak Johnson. Halo Pak Johnson. Iya. Selamat sore Pak Johnson, atau di Jakarta saat ini mungkin masih siang begitu? Halo Pak Johnson. Masih siang Pak, masih jam 2 di sini Pak. Selamat sore Pak. Baik, terima kasih Pak Johnson. Kami baru mendengar suaranya. Sehat ya Pak ya? Sehat. Baik, terima kasih Pak Johnson sudah bergabung bersama kami. Kemudian juga narasumber berikutnya adalah Bapak Heridiansyah Hamzah, pengamat hukum Universitas Mula Warman Samarinda, yang biasa dipanggil Bang Castro mungkin begitu ya. Bang Castro, selamat sore, apa kabar Bang? Ya, selamat sore. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Sama-sama. Kita akan berdiskusi terkait tema sore hari ini. Dan pemirsa, kami juga seperti biasa mengajak Anda untuk berinteraksi di layanan telepon 081149000046 bagi Anda yang ingin menyampaikan pendapat ataupun juga pertanyaan terkait dengan tema yang kami bahas sore hari ini. Dan kami mulai Publika mengurai kasus korupsi di Kalimantan Timur dengan satu tayangan pengantar berikut ini. Tren kasus korupsi di Provinsi Kalimantan Timur dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tanda yang patut dikritisi secara serius. Berbagai kasus korupsi terungkap baik di tahun 2025 lalu hingga di tahun-tahun sebelumnya yang menyasar sektor strategis seperti pertambangan, pengadaan barang dan jasa hingga pengelolaan dana hibah. Fenomena ini pun memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu diiringi dengan penguatan tata kelola, bahkan berpotensi membuka celah baru bagi praktik penyalahgunaan kewenangan jika sistem pengawasan tidak berjalan optimal. Berbagai langkah penindakan telah dilakukan, mulai dari penyelidikan hingga penetapan tersangka dalam kasus-kasus besar. Selain penindakan, upaya lain melalui pencegahan juga tak luput, seperti monitoring tata kelola pemerintahan daerah, serta penguatan sistem integritas. Namun di sisi lain, tantangan kompleksitas kasus, keterlibatan berbagai pihak, serta celah regulasi di sektor-sektor strategis membuat pemberantasan korupsi tidak hanya mengandalkan penegakan hukum semata. Bahkan tren kasus korupsi yang terjadi menggambarkan fenomena puncak gunung es, sehingga menuntut sinergi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan berbagai upaya pencegahan dan penindakan yang telah dilakukan oleh pihak berwenang, menunjukkan fakta bahwa tren korupsi belum sepenuhnya dapat ditekan. Tanpa pembenahan sistem yang menyeluruh, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan, upaya pemberantasan korupsi berisiko hanya bersifat reaktif. Lantas, apakah penindakan yang terus dilakukan saat ini benar-benar mampu memutus mata rantai korupsi, atau justru hanya menjadi siklus tanpa akhir di tengah derasnya pembangunan di Kalimantan Timur? Saksikan pembahasan selengkapnya di Dialog Publika. Ya, demikian tayangan pengantar untuk membuka Publika sore ini, mengurai kasus korupsi di Kalimantan Timur. Kami mulai Publika, saya ingin langsung bertanya kepada Pak Johnson Ridwan Ginting dari KPK RI. Pak Johnson, mungkin bisa disampaikan Pak, bagaimana terkait dengan kasus korupsi di Kalimantan Timur yang mungkin juga sempat ditangani oleh KPK sejauh ini, dan termasuk juga tren dari kasus korupsi di Kaltim menurut pantauan KPK seperti apa Pak? Terima kasih Bang Erwin. Iya,
Kalimantan Timur ini memang seksi ya Bang Erwin ya. Hmm. Di sana kalau kita lihat sebetulnya provinsi yang salah satu provinsi yang paling kaya ini Bang Erwin. Kalimantan Timur itu kalau kita lihat perhatikan Bang Erwin ya dari catatan KPK menerima pelaporan sekitar 80 laporan dan ini kalau untuk tahun 2025 ya Bang Erwin ya. Dan kalau kita lihat dari tetangga-tetangga sebelahnya itu di antara kelima provinsi yang ada di Kalimantan, maka Kalimantan Timur ini laporan masyarakatnya sangat cukup banyak Pak. Itu kita melihat bahwa itu adalah suatu hal yang baik Pak ya, karena kemudian kita melihat ada apa namanya ada kepedulian masyarakat untuk kemudian memperhatikan lingkungan sekitarnya lalu kemudian membuat laporan kepada pihak berwenang. Nah, kasus-kasus yang sangat seksi itu di Kalimantan itu kita melihatnya itu ada sebetulnya paling banyak itu adalah berbeda dengan nasional ya Pak Erwin ya. Kalau mas nasional itu kalau kita melihat di secara nasional maka paling banyak itu adalah yang pertama itu adalah terkait dengan gratifikasi, yang kedua itu pengadaan barang jasa, yang ketiga itu adalah kerugian tidak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara. Hmm. Kalau di Kalimantan Timur, maka kita melihat bahwa sektor sumber daya alam yang nomor satu, Pak. Mhm. Yang kedua adalah kerugian karena pengadaan barang jasa, dan ketiga adalah keuangan negara. Jadi memang agak spesial di Kalimantan ini. Dan kalau kita lihat juga Kalimantan ya, kita berharap bahwa dengan skor MCP-nya itu bisa kemudian lebih berbenah lagi, Pak. Demikian saya sampaikan nih, Bang Erwin sebagai pembuka. Iya, baik. Kami juga akan mengundang narasumber kami juga selanjutnya yang akan bergabung bersama saya di studio, pemirsa, yaitu Bapak Abdul Muiz Ali, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Silakan bergabung bersama kami, Pak Abdul Muiz. Ya, Ya. Pak. Mari, Pak. Selamat sore, Pak. Sore. Ya, silakan, Bapak. Baik. Pak Muiz Ali, terima kasih sudah berkenan hadir sore hari ini. Saya lanjutkan dulu, ingin bertanya kepada Pak Johnson Ridwan Ginting, begitu ya Pak. Pak Johnson, terkait dengan laporan dari masyarakat tadi begitu Pak ya, 80 laporan ke KPK selama tahun 2025. Bagaimana mungkin kelanjutannya begitu Pak dari laporan-laporan tersebut? Kalau semua laporan yang kita terima itu pasti kita akan telah Pak Erwin. Sebetulnya tiap tahun itu kita terima sekitar 6.000 laporan pada seluruh Indonesia. Iya. Tetapi kemudian banyak laporan-laporan itu yang sebetulnya nggak bunyi. Jadi kita memang akan sisihkan dulu nih laporan-laporan yang istilahnya itu berupa lintingan clipping koran, kemudian yang berupa tidak sama sekali tidak mempunyai tuduhan pidana, data-data pidananya segala macam kita sisihkan. Yang kemudian sisanya kemudian kita lihat apakah laporan ini kemudian mengandung muatan pelanggaran administratif atau pidana. Kalau administratif maka kita akan sisihkan lagi, kemudian kita akan sampaikan kepada inspektorat setempat ya. Nah, kemudian kalau misalkan pidana, kita akan lihat lagi apakah kemudian laporan ini mengandung pidana umum atau pidana korupsi. Sekiranya pidana umum, maka kita akan sisihkan lagi untuk kemudian Korupsub akan mendeliver laporan tersebut kepada penegak hukum yang ada di daerah setempat. Nah, ketika kemudian kita menemukan laporan yang mengandung tindak pidana korupsi, maka kita akan sortir lagi nih Pak Erwin, apakah kemudian laporan tersebut masuk dalam ranahnya KPK atau tidak. Karena kan KPK punya ketentuan diantaranya itu paling tidak 1 miliar Pak ya kerugian negara, dan atau melibatkan ASN atau APH sih baru bisa kita tanganin aparat penegak hukum atau aparatur sipil negara. Maka kemudian ketika dua faktor tersebut tidak terpenuhi, maka kita akan sisihkan juga untuk kemudian kita sampaikan kepada aparat penegak hukum lainnya di daerah setempat. Jadi prosesnya seperti itu Pak Erwin, kita akan proses secara berjenjang, tetapi walaupun misalkan hari itu tidak membuat kita
ada satu gimana ya, ya ini benar gitu kan, suatu kasus yang menarik, tapi kita akan kemudian masuk diarsipkan karena bagaimanapun juga apabila kemudian ada data tambahan lainnya yang apa yang bisa bisa melengkapi, maka kasus itu bisa jadi menarik loh, Pak Erwin. Ya, kira-kira begitu yang kita lakukan dengan laporan masyarakat, Pak. Iya, baik, baik. Kita sudah kedatangan tamu berikut ini Pak Muiz Ali dari Kejati Kalimantan Timur. Pak Muiz juga mungkin bisa disampaikan Pak, seperti apa sih sejauh ini Kejaksaan Tinggi menangani kasus-kasus korupsi di Kalimantan Timur terkait juga dengan jumlah dan kecenderungannya begitu Pak yang terjadi saat ini Pak. Baik, terima kasih Pak Erwin. Jadi pada kesempatan ini saya dapat sampaikan bahwa terkait dengan penanganan perkara sesuai dengan tema kita ya, tema kita pada kesempatan ini yaitu tentang korupsi pertambangan, kemudian tentang hibah, dan kemudian tentang pengelolaan sumber daya alam. Ya. Nah, memang bahkan barusan kita telah melakukan penyitaan terhadap dugaan tindak pidana korupsi penambangan ilegal yang mana harusnya melahirkan PNBP ya. Di HPL-nya Kementerian Transmigrasi. Barusan kita sebelum datang ke studio ini, kita barusan melakukan penyitaan uang sejumlah 214 miliar. Dan sudah kita rilis tadi. Sudah kita rilis. Dan alhamdulillah kita sudah bisa sejauh ini penyidikan kita sudah dapat atau mampu menyelamatkan keuangan negara sejumlah itu. Kira-kira itu. Dan kemudian terkait dengan tren perkara tindak pidana korupsi di Kaltim, tentunya kan kita mengikuti dari program presiden ya, yang terkait dengan Asta Cita, poin ke-7 kalau tidak salah, yang mana kita melakukan penindakan dan pencegahan, dibalik pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Saya kira itu sementara. Sepanjang 2025 sampai mungkin terbaru ini begitu Pak, seperti apa jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Pak? Ada beberapa kasus yang kita tangani dan itu saya kira menarik perhatian ya, menarik perhatian. Pertama, ini juga menyangkut tadi yang disampaikan di awal bahwa menyangkut sumber daya alam. Nah, kita sedang menangani perkara ini, perkara penyidikan pertambangan PT Jembayan Muara Bara, PT JMB. Yang kedua, kita juga sedang melakukan penyelidikan kasus yang melibatkan PT Aji dan PT Abi. Ini terkait juga dengan pertambangan ya. Modusnya adalah seperti dokter terbang begitu, dokumen terbang. Terkait dengan pengadaan barang dan jasa mungkin ataupun hibah, bagaimana Pak? Ya, saya sampaikan di sini pertama mengenai pengadaan barang dan jasa. Terhadap beberapa kasus yang kita tangani, memang ada yang kita sedang selidiki di bidang pidana khusus terkait pengadaan barang dan jasa. Dan kemudian kalau terkait dengan hibah, ini yang kaitannya dengan perusahaan daerah, tenaga kelistrikan yang sedang kita sidik dan bahkan sudah jalan persidangannya seperti itu. Potensi kerugian negara sendiri mungkin Pak yang sempat dicatat oleh Kejati Kaltim sendiri berapa besar Pak? Kalau yang terkait dengan terkait dengan ketenaga listrikan, saya mohon maaf belum bisa update berapa jumlah kerugian negaranya. Belum dapat laporan lebih lanjut. Padahal itu sudah masuk masa persidangan, sudah bahkan beberapa sudah putus kalau tidak salah. Itu dulu sementara. Iya, yang pertama tadi sekitar 214 214 miliar begitu Pak ya.
Belum lagi yang lain-lainnya ini juga angka yang fantastis juga begitu ya Pak? Iya. Kalau di kalkulasi begitu Pak, dari tahun ke tahun ini 2025, 2026 bagaimana Bapak melihat besaran kasus korupsi yang terjadi di Kaltim Pak? Ya kalau dilihat dari penanganan perkaranya, saya kira ini di tahun 2026 ini, awal tahun ini merupakan penyitaan yang terbesar lah yang sedang kita tangani. Sebelum-sebelumnya tidak ada yang sebesar ini. Baik, saya beralih ke Bang Castro, Bang Herdiansyah Hamzah dari Universitas Mula Warman, mungkin bisa ditanggapi secara umum tadi yang disampaikan oleh pihak KPK dan juga Kejati begitu terkait dengan kasus korupsi yang masih terjadi di Kalimantan Timur, bahkan nilainya juga sangat fantastis. Seperti apa tanggapannya Bang? Ya, yang pertama saya kira saya harus mengapresiasi ya kerja-kerja Kejaksaan Tinggi ya, Pak Muiz, Pak Supardi dan kawan-kawan ya. 214 miliar itu bukan uang sedikit, itu kalau dibelikan es batu itu banjir sama rendah. Iya. Ya, tapi yang kedua sebenarnya begini, isu korupsi di sektor sumber daya alam bukanlah hal yang baru ya. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu bahkan teman-teman di kalangan masyarakat sipil termasuk kami di kampus itu sudah mengingatkan bagaimana potensi korupsi di sektor sumber daya alam. Logikanya sederhana. Epicentrum korupsi itu kan ada pada 2 titik. Satu di mana kewenangan itu berada, di kepolisian, di kejaksaan, di pemerintahan terutama begitu ya. Yang kedua, epicentrum korupsi itu berada di daerah-daerah penghasil sumber daya alam yang besar. Salah satunya adalah Kalimantan Timur. Makanya ketika teman-teman mengatakan ya keunggulan komparatif Kalimantan Timur itu di sektor sumber daya alam, itu sudah kita peringatkan 10 tahun, 20 tahun yang lalu gitu ya. Yang berbeda sekarang, yang baru yang sekarang adalah bagaimana kerja-kerja teman-teman Kejaksaan Tinggi itu lebih dimaksimalkan di dalam upaya pengungkapan kasus-kasus di sektor sumber daya alam. KPK dulu sebenarnya kita berharap gitu ya. Saya masih ingat betul KPK di periode sebelum revisi Undang-Undang KPK, itu mereka dulu punya istilah GNPSDA ya, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Laude pernah ke sini dan beberapa teman-teman KPK pernah ke sini. Kita berdiskusi panjang, tapi sayang sekali memang tidak ada eksekusi yang dilakukan gitu. Itu yang kita sayangkan, kenapa kemudian Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam itu justru ditanggalkan oleh KPK. Nah sekarang itu di take over oleh teman-teman Kejaksaan Tinggi. Makanya saya bilang tadi kita patut mengapresiasi kerja-kerja teman-teman di Kejaksaan Tinggi di dalam pengungkapan kasus-kasus ini. Tetapi ini tentu saja bukan upaya satu-satunya ya. Kita masih menunggu, kita berharap apa yang diungkap oleh teman-teman Kejaksaan Tinggi, terutama di kasus di PT Jembayan Muara Bara itu adalah semacam kotak Pandora yang bisa membuka kasus-kasus korupsi di sektor yang lain ya. Saya kira kalau kita bicara soal pertambangan ilegal itu sudah isu yang cukup lama dan kita udah terlalu sering keluar-keluar bagaimana penanganan kasus-kasus pertambangan ilegal ini. Karena dari segi modus dan motif itu sudah ketahuan ya bagaimana teman-teman menganalisis bagaimana istilah tambang koridor misalnya, bagaimana ketika kita mengamati dan menganalisis bagaimana tambang-tambang ini masuk ke JT dan sudah menyatu dengan tambang-tambang yang legal misalnya. Ada banyak modus-modus dan motif yang kita ungkap sebagai fenomena indikasi atau potensi tindak pidana korupsi yang sebenarnya bisa dijadikan sebagai pintu masuk bagi teman-teman aparat penegak hukum, terutama bagi teman-teman Kejaksaan Tinggi. Itu satu hal, kita memang tidak bisa melepaskan diri dari potensi korupsi di sektor sumber daya alam kalau bicara soal Kalimantan Timur. Yang kedua, saya kira yang penting juga adalah kasus-kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa dan termasuk juga hibah dan bansos. Catatan penting misalnya soal hibah dan bansos bukan hanya korupsi di dana KONI, bukan hanya di The Bond misalnya. Tapi kalau kita baca data misalnya di dalam APBD Kaltim sendiri di tahun 2025 kan masih cukup besar tuh. Kalau tidak salah catatan teman-teman masyarakat sipil itu masih ada sekitar 74,5 miliar alokasi anggaran untuk hibah dan bansos. Dan kita sama-sama paham hibah dan bansos potensially itu jadi bancakan bagi elit politik. Jadi sebenarnya tidak mengherankan ketika teman-teman mengungkap kasus The Bond misalnya, kasus KONI dan sebagainya. 74,5 miliar itu sekitar 4-5% dari APBD Kalimantan Timur. Pertanyaannya buat apa sih hibah dan bansos itu? Bahkan kalau tidak salah di tahun 2015, 10 tahun yang lalu lah, teman-teman pernah melakukan riset. Kalau kita verifikasi data-data penerima hibah dan bansos, bahkan banyak data-data yang bodong gitu. Ada bahkan salah satu alamat penerima bansos yang justru berada di kuburan. Itu menandakan bahwa sebenarnya
itu tidak diverifikasi dengan benar dan bahkan cenderung dijadikan sebagai bancakan bagi elit politik. Nah, yang terakhir saya kira sektor yang paling penting untuk disasar bagi teman-teman aparat penegak hukum adalah badan usaha milik daerah ya. Perusahaan-perusahaan plat merah. Teman-teman kejaksaan sendiri sudah mengungkap banyak kasus ya. Misalnya di kasus korupsi Barakaltim Sejahtera gitu ya. Di tahun 2025 teman-teman Kejaksaan Tinggi juga melakukan pengungkapan terhadap perkara ini. Kita paham betul bahwa badan usaha milik daerah atau perusahaan-perusahaan plat merah juga sangat rentan atau rawan dijadikan bancakan oleh elit politik. Terlebih prasyarat-prasyarat orang yang memegang jabatan-jabatan penting di dalam BUMD itu kan terlalu longgar dan genealoginya adalah genealogi orang-orang partai politik. Ya kalau bukan tim sukses adalah mereka-mereka yang terlibat di dalam partai politik. Aturannya kan cukup longgar gitu ya. Hanya menyebutkan misalnya sebagai contoh, bukan sebagai pengurus partai politik. Bukan sebagai pengurus partai politik ini kan sebenarnya tidak memotong mata rantai badan usaha milik negara sebagai bancakan oleh elit politik, terutama oleh partai politik. Karena kita masih cukup longgar. Kalau hanya berhenti sebagai pengurus, tetapi dia masih menjadi anggota, secara genealogi politik dia masih terhubung dengan kepentingan partai politik. Jadi tidak mengherankan ketika BUMD atau perusahaan-perusahaan plat merah itu masih dijadikan bancakan oleh para elit politik termasuk oleh partai politik. Itu jadi problem penting sebenarnya. Baik. Kita akan membahas lebih lanjut setelah pariwara. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Publika. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Publika, masih membahas mengenai pengurai kasus korupsi di Kalimantan Timur. Kami undang Anda untuk bergabung, berinteraksi bersama kami di Publika sore hari ini di nomor telepon 0811 4900 0046. Sembari menantikan partisipasi Anda, kami lanjutkan diskusi ini. Saya ingin bertanya kepada Pak Johnson dari KPK RI. Tadi menarik juga sempat disampaikan oleh Bang Kasro, Bang Herdiansyah Hamzah, begitu ya Pak Johnson, terkait dengan gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam atau GNPSDA. Mungkin kaitannya seperti apa begitu Pak, dan bagaimana keberlanjutan dari gerakan ini khususnya termasuk di Kalimantan Timur? Iya, makasih banyak Pak Irwin. Seperti yang disebutkan sama Pak Castro, memang kita pernah membuat program GNPSDA Pak ya. GNPSDA itu sesederhananya itu kita kemudian menaruh perhatian kepada sumber daya alam dan bagaimana pengelolaan sumber daya alam itu dilaksanakan. Jadi awalnya itu pertama kali kita melakukan mapping terhadap alih fungsi lahan. Itu yang pertama kali GNPSDA dilaksanakan. Dan kemudian dari mapping alih fungsi lahan tersebut, maka kemudian kita mulai merombak sistem-sistem yang ada di Kementerian Kehutanan dan mendorong mereka menggunakan aplikasi untuk satu data pemetaan. Kemudian juga kita masuk ke dalam pembenahan alur-alur bagaimana kemudian konversi lahan tersebut dapat diperkuat sehingga kemudian korupsinya itu semakin susah dilaksanakan. Dari pembenahan alih fungsi tanah tersebut, maka kemudian kita berlanjut lagi kepada di sektor pertambangan dengan fokus hari itu adalah untuk bagaimana memaksimalkan pendapatan royalti dan pajak yang didapatkan dari sektor pertambangan. Dan sederhana aja ini Pak Erwin ya, dari kita tidak membuat sesuatu yang baru, kita cuma kemudian mendorong pemerintah daerah untuk kemudian menyuratin para penunggak royalti, ya kan. Dan dari sana saja kita mendapatkan 10 triliun Pak, hanya untuk sekedar kita suratin aja dengan kepada para penunggak royalti tersebut, ya kan. Kemudian GNPSDA kemudian berlanjut lagi ke sektor perkebunan dan pertanian juga Pak. Nah,
memang seperti yang disampaikan sama Pak Castro. Mungkin kita pernah bertemu nih Pak Castro di Kalimantan Timur. Waktu itu mungkin dengan Pak Laude juga kita datang ke sana. Di tahun 2019 KPK sibuk dengan dirinya sendiri, itu kita akuin Pak ya. Dan kemudian kebijakan pimpinan hari itu kemudian GNPSDA kemudian agak menjadi terbengkalai. Tetapi ada satu hal yang mesti kita cermati nih belakangan ini Pak Erwin ya, bahwa kemudian pimpinan baru kali ini pun itu kemudian menaruh perhatian besar terhadap kerja-kerja seperti GNPSDA, dan kemudian kita juga melihat intensi pimpinan sekarang itu kita akan melakukan program seperti yang diselenggarakan seperti GNPSDA tersebut Pak. Semoga memang 2019 memang kita kemudian tidak melaksanakan lagi GNPSDA, diterlantarkan GNPSDA, tapi kemudian mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan menaruh perhatian lagi sebanyak kita menaruh perhatian pada waktu GNPSDA. Demikian Pak Erwin. Iya, baik. Pak Johnson, kita juga ingin tahu bagaimana kemudian KPK ini berkoordinasi, berkolaborasi juga dengan pemerintah daerah khususnya di Kalimantan Timur misalnya dalam upaya pencegahan korupsi begitu Pak, termasuk dengan perangkat daerah lainnya seperti Kejaksaan Tinggi seperti itu. Apa yang dilakukan oleh KPK saat ini Pak? Oh iya Pak, makasih banyak Pak Erwin. Jadi undang-undangnya KPK itu sudah direvisi tahun 2019 nih Pak Erwin ya. Tapi ada satu kemudian hal yang tidak berubah dari undang-undang tersebut, yaitu bahwa KPK memang tidak diperbolehkan untuk membentuk cabang di wilayah. Jadi kita memang harus terpaksa hanya punya satu di ibu kota saja. Nah, sedangkan ruang lingkup kita mencapai dari ujung utara sampai ujung barat, dari Sabang sampai Merauke Pak ya. Karena itu kita membentuk satu kedeputian Pak, namanya kedeputian koordinasi dan supervisi. Kedeputian Korsup ini itu kemudian dibentuk berdasarkan perwilayah Pak. Jadi nanti ada Korsup yang berhubungan erat dengan pemerintah provinsi Kalimantan Timur juga, ya kan. Nah, seperti Korsup ini pun yang kemudian membina di bidang pencegahan, membina pemerintah daerah untuk kemudian membenahi sistem dan prosedur yang ada di pemerintahan daerah tersebut, sehingga kemudian kita rasa menjadi lebih baik, dan itu kita mengukurnya dengan yang namanya monitoring center prevention. Nah, di bidang pencegahan, di bidang penindakan, maka Korsup pun berkomunikasi dengan APH di daerah, kayak dengan kejaksaan, dengan kepolisian juga, dan juga dengan inspektorat, ya kan. Seperti yang saya ceritakan tadi Pak Erwin ya, bagaimana kemudian kita mensortir laporan tindak pidana yang kita terima Pak ya. Iya. Nah itu Korsup yang kemudian mendiskusikan itu dengan APH di daerah. Jadi jangkauan kita sangat-sangat terbatas Pak ya, tapi kita berharap bahwa dengan kerja keras dan bantuan dari teman-teman di Kalimantan Timur, kita bisa membuat pembenahan yang lebih baik di sana. Iya. Begitu Pak Dery. Baik. Saya beralih ke Pak Muiz dari Kejati Kalimantan Timur. Pak Muiz, kita juga ingin tahu mungkin dari upaya penanganan kasus korupsi yang ada di Kalimantan Timur ini tentu menghadapi sejumlah tantangan besar misalnya begitu Pak yang dihadapi Kejati saat ini. Apa sih Pak yang menjadi krusial begitu terkait dengan tantangan ini yang saat ini harus dihadapi, apalagi untuk membuktikan kasus korupsi ini benar-benar terjadi dan penanganan pun juga sampai tuntas begitu Pak? Baik, terima kasih Pak Erwin. Jadi kendala-kendala yang kita hadapi saat ini seperti penanganan kasus penyidikan yang baru ini terkait misalkan kasus yang melibatkan PT JMB ini. Pertama dia waktu kejadian yang sudah lumayan cukup lama ya, sampai 2019 kalau tidak salah. Kemudian yang kedua kita masih ada terkendala terhadap perhitungan kerugian negara. Nah ini selalu kita intens berkoordinasi dengan auditor ya, dalam hal ini kita libatkan BPKP. Kemudian
Yang ketiga terkait dengan pengamanan dokumen. Jadi dokumen yang sekian lama, nah tentu kita harus menggalinya lebih dalam kan supaya dapat menjamin kepastian dan keadilan. Seperti itu. Ini baru salah satu contoh kasus begitu ya Pak? Iya. Ya, yang kejadian 2019. Artinya mungkin kenapa bisa sampai selama itu begitu Pak baru terungkap kasus ini? Apa yang menjadi penyebabnya kira-kira Pak? Yaitu kasuistis ya. Kasuistis artinya karakter dari penanganan perkara yang lumayan cukup sulit untuk kita menanganinya. Sehingga membutuhkan waktu dan proses atau pendalaman yang lebih jauh lagi. Seperti itu. Termasuk misalnya para masyarakat ataupun juga whistleblower begitu Pak yang memberikan laporan apa segala macam misalnya terkait dengan dugaan kasus korupsi yang terjadi di berbagai tempat begitu. Bagaimana Kejati menanggapi laporan dari masyarakat ini biasanya Pak? Apa yang dilakukan? Tentu kita akan melakukan langkah-langkah responsif ya terhadap adanya laporan dari masyarakat ataupun aduan dari kelompok LSM misalkan. Kita selalu mengundang terhadap pelapor dan kemudian kita melakukan audiensi dengan mereka. Sejauh mana laporan mereka dan bukti permulaan atau data apa yang mereka bisa sajikan, nah, supaya kita bisa jadikan bahan untuk melakukan pendalaman dan penelaahan. Saya kira itu untuk sebelum kita melakukan langkah lebih lanjut. Dan para pelapor ini juga tentu mendapat perlindungan begitu Pak ya? Ya tentu seperti itu. Dan kita merahasiakan dari pelapor tersebut. Iya, baik. Artinya peran penting masyarakat juga dibutuhkan begitu ya Pak Kasro ya terkait dengan hal tersebut. Para LSM juga termasuk mungkin masukan dari para akademisi begitu. Tanggapannya seperti apa Pak Kasro? Ya, sama persis dengan yang disampaikan oleh Pak Johnson ya. Kalau kemudian di dalam Undang-Undang KPK yang baru, revisi pasca 2019, tidak lagi memberikan ruang untuk membentuk KPK di daerah, maka saya kira cara terbaik bagi KPK dia mesti punya jejaring ya, dia mesti punya jangkar di daerah. Nah jangkar yang paling penting saya pikir satu adalah kalangan masyarakat sipil, yang kedua tentu saja kami di kampus, dan setiap saat kami terbuka kok dengan KPK untuk berdiskusi, membincangkan hal-hal yang kita anggap sebagai yang bisa kita kerjakan bersama dan lain sebagainya. Itu yang sekarang kami kerjakan dengan teman-teman di Kejati kan. Kita merencanakan misalnya mendiskusikan apa kira-kira peran yang paling bisa dilakukan oleh teman-teman di kampus. Sebagai contoh, kita bisa jadi melakukan proses eksaminasi perkara ya. Jadi bukan hanya di internal kejaksaan, di pengadilan melakukan proses eksaminasi, kami juga bisa melakukan eksaminasi sepanjang memang ada kasus-kasus kontroversial. Ada misalnya perkara di Kalimantan Utara yang dilepaskan soal pertambangan ilegal emas gitu ya. Saya kira itu penting untuk dilakukan proses eksaminasi, tinggal bagaimana kita berjenjang dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Nah yang kedua yang saya mau sampaikan adalah sebenarnya kami cukup banyak kajian bicara soal korupsi di sektor sumber daya alam. Nah yang bisa kita tangkap selama ini adalah fenomena-fenomenanya. Saya mau kasih contoh Mas Yarwin. Misalnya apa yang kerap kali dikeluhkan oleh warga Kalimantan Timur ketika mereka lewat di Tahura gitu ya. Mereka selalu bukan bercanda, sedikit serius bahwa yang kita lihat di kiri kanan jalan seolah-olah masih bagus, tetapi kalau kita lihat di baliknya itu sudah tambang-tambang. Nah fenomena yang saya maksud di dalam kajian kami adalah bukannya di dalam Undang-Undang 4199 soal kehutanan, terutama di pasal 38 kan menyebutkan bahwa penggunaan wilayah kehutanan di luar daripada kegiatan kehutanan hanya diperbolehkan di wilayah hutan lindung dan produksi, tidak diperbolehkan di wilayah konservasi. Pertanyaannya adalah berapa banyak sih tambang-tambang yang beroperasi di wilayah Tahura? Bukankah itu kejahatan gitu? Nah persoalannya kenapa aparat hukum tidak kemudian melakukan proses pengungkapan terhadap perkara ini? Itu satu. Yang kedua, memang ada kesulitan untuk membongkar kasus-kasus yang berkaitan dengan sumber daya alam. KPK sendiri sebenarnya sudah pernah masuk di kasusnya Rita. Terakhir, sampai sekarang pun masih bergulir ya. Sidang yang melibatkan mantan gubernur Kaltim, Awang Faruk Ishak, dan anaknya Dona Faruk. Itu juga berkaitan dengan izin usaha pertambangan gitu ya. Tetapi kita tidak bisa menyasar hanya dalam konsep kerugian keuangan negaranya ya. Bisa jadi misalnya kita bisa menyasar pada wilayah gratifikasi dan suapnya. Karena memang kalau bicara soal korupsi sumber daya alam,
yang bisa kemudian disasar selain soal kerugian keuangan negara adalah peristiwa yang berkaitan dengan suap dan gratifikasi sebagaimana dilakukan oleh Rita Widiasari misalnya dalam perkara itu. Makanya kerap kali saya sendiri sering bercanda kepada teman-teman, kalau misalnya Kejaksaan Tinggi sekarang mengungkap kasus di JMB, itu jadi pintu masuk seperti yang saya bilang tadi, seperti kotak Pandora ya. Jangan berhenti di situ. Sasar perusahaan-perusahaan yang lain dengan hal yang serupa misalnya, itu satu. Yang kedua, saya sering bercanda juga begini. Kalaulah semua kepala-kepala daerah, mantan kepala-kepala daerah itu diperiksa, bisa jadi itu saling terhubung. Kalau berkaitan dengan dia punya power, dia punya otoritas, bisa jadi otoritas itu digunakan untuk menguntungkan dirinya sendiri dalam perkara izin usaha pertambangan itu. Oke, baik, kita akan terima satu penelpon yang sudah terhubung. Selamat sore. Sore, saya Herman dari Samarinda. Baik, Pak Herman. Ya, di Samarinda Ya, silakan Pak Herman. Oke, saya sangat kecewa dengan kasus korupsi yang merajalela saat ini. Kenapa sepertinya kasus korupsi ini sudah seperti kasus yang berulang gitu. Sebenarnya bagaimana sih komitmen pemerintah itu dalam memberantas korupsi ini? Kalau kita lihat juga sebenarnya banyak cerita di luar sana kalau koruptor itu hidupnya tetap enak. Hukumannya juga nggak setimpal ya, hukumannya juga nggak setimpal dengan apa yang sudah dilakukan. Kerugian yang sudah diberikan ke negara juga dan masyarakat itu udah sedikit ya, kita tahu semua. Apakah hukum kita ini kurang tajam ataukah upaya memberantasnya yang kurang atau gimana? Baik. Itu aja sih kalau dari saya. Iya, Pak Herman di Samarinda. Terima kasih kembali. Pak Herman akan kami tanggapi usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Publika. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Publika. Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan mengurai kasus korupsi di Kalimantan Timur. Kami sudah berada di segmen terakhir, tapi bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk menyampaikan pendapat dan juga pertanyaan, kembali kami undang Anda di nomor telepon 081149000046. Kami akan tanggapi telepon yang masuk dari Pak Herman di Samarinda tadi terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia, termasuk juga di Kalimantan Timur, termasuk juga pemberian efek jerahnya. Sebelum ke Pak Muiz dari Kejati, saya mungkin ingin ajukan pertanyaan ini kepada Pak Johnson dari KPK RI. Pak Johnson, ini masukan juga dari perwakilan masyarakat kita, bagaimana kemudian mereka menuntut begitu komitmen dari pemerintah agar kasus korupsi harapannya bisa tidak terjadi lagi. Seperti apa, Pak? Makasih Pak Erwin. Pak Herman, jadi kalau kita perhatikan Pak Herman ya, Bapak Presiden kita ya, Pak Prabowo, setiap kali dia berorasi, dia akan selalu menyinggung tentang korupsi dan pemberantasannya. Kalau saya melihat itu satu sinyal yang sangat bagus, Pak. Artinya memang ada komitmen untuk dari pemerintah untuk pemberantasan korupsi ini. Semakin banyak diucapkan, maka keyakinan kita, maka komitmen itu akan semakin tinggi gitu Pak ya. Dan kita juga sering ketemu dengan masyarakat Pak, dan dihadapkan dengan pertanyaan seperti yang disebutkan Pak Herman ini Pak. Dan itu menjadi cambuk buat kita Pak. Sebetulnya bagaimana sih cara memberantas korupsi yang paling efektif? Apakah kemudian kita kurang berat menghukum pelakunya, atau kemudian apakah kemudian sistemnya begitu bobrok sehingga semua orang bisa korupsi dan sebagainya. Itu menjadi pemacu buat kita untuk kemudian menggali lebih dalam lagi Pak ya. Tetapi pada kenyataannya korupsi itu agak sedikit berbeda dengan kasus lainnya. Kalau kita bandingkan dengan pencurian, katakanlah Pak ya, kalau pencurian itu begitu pidana itu terjadi, maka ada satu pihak yang menjadi korban, yang kemudian dia bisa bercerita bendanya hilang apa saja yang dicuri pada waktu itu. Kalau korupsi itu masalahnya Pak ya, si pemilik manfaat sebenarnya itu masyarakat, mereka nggak paham bahwa hak mereka sudah kemudian direnggut, ya kan?
Nah, sementara yang terlibat di dalam korupsi tersebut, mereka semua mendapatkan keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Jadi kemudian yang susah adalah kemudian bagaimana mendapatkan datanya pada kapan pencurian itu terjadi gitu, oleh siapa dan bagaimana. Maka dari itu Pak Herman, kita tetap kemudian coba untuk menggali, untuk kemudian membina jejaring kita, Pak, bertemu dengan masyarakat seperti Pak Herman yang menaruh perhatian terhadap korupsi ini. Saya senang kalau ketemu Pak Herman ini, artinya Bapak bukan tipikal masyarakat yang masa bodoh apatis gitu. Itu bukan urusan saya saya cari makan dulu lah, yang penting mah kenyang dulu, orang lain mau korupsi terserah itulah. Itu saya tahu Pak Herman punya kepedulian lebih daripada masyarakat umumnya, sehingga kemudian kalau kita bisa berjejaring, maka kemudian kita bisa melakukan banyak hal, Pak, dengan upaya pemberantasan korupsi. Tetapi betul, Pak, kalau Bapak bertanya apakah kemudian pemberantasan korupsi kita semakin baik sekarang ini, maka kalau kita perhatikan indeks persepsi kita yang disampaikan oleh TI kemarin, IPK kita turun memang, Pak. Tapi kita tetap berusaha untuk memberikan upaya yang terbaik. Mungkin begitu, Pak Erwin. Saya kembalikan. Baik, Pak Muiz juga mungkin ada tanggapan, tapi sebelumnya Pak, kita terima dulu satu penelpon yang sudah kembali terhubung di studio. Selamat sore. Iya, selamat sore. Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Sutrisna di Tenggarong. Silakan Ibu. Oke, baik. Kalau kita bicara tentang korupsi, saya mau bertanya, Kak, sampai kapan hukum kita seperti ini? Tajam ke bawah dan tumpul ke atas terus. Korupsi ini juga, kalau kita lihat di kaltim ini kan terus berulang, dan pasti di sekitar sektor itu saja. Kalau tidak tambang ilegal, pasti punya kegunaan lahan, ya, antara sektor pertambangan dan sumber daya alam. Dan jadi sampai kapan sebenarnya hukum kita seperti ini? Belum lagi terkait hasil sitaan korupsi tersebut. Uang-uang ataupun aset-aset tersebut itu sebenarnya dikembalikan sita. Jika membuka dan dipergunakan untuk pembangunan, tapi kalau kita lihat infrastruktur kita begini-begini saja. Jadi transparansi dan kenapa sih kasus-kasus korupsi ini terus berulang gitu loh? Apakah memang tidak ada efek jera atau apakah hukum kita memang lemah seperti itu atau bagaimana? Iya, baik, itu saja Bu Sutrisna. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Sutrisna di Tenggarong. Kita tanggapi Pak Muiz, sekaligus mungkin tadi Pak ya sama ini, hampir sama dengan Pak Herman sebelumnya. Bagaimana komitmen pemerintah untuk pemberantasan korupsi dan memberikan efek jera, termasuk juga tadi terkait dengan sitaan korupsi tadi begitu Pak, transparansinya seperti apa? Baik, terima kasih. Pertama saya sampaikan terkait dengan komitmen tadi disampaikan oleh teman-teman kita, Pak Herman ataupun Bu Sutrisna, siapa tadi. Jadi dikatakan komitmen pemerintah. Namun saya lebih detailkan lagi bahwa ini adalah komitmen dari aparat penegak hukum. Kalau narasinya itu komitmen dari pemerintah, berarti kan eksekutif. Pemerintah provinsi dalam hal ini. Nah, kalau dari sisi aparat penegak hukum, bisa kejaksaan, kepolisian, kan begitu. Dan untuk di tingkat pusat atau secara nasional ada KPK. Nah, untuk komitmen kita Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, tentu kita dalam penanganan dan pencegahan tindak pidana korupsi itu, kita sudah melakukan beberapa hal yang sifatnya itu preventif maupun yang represif. Untuk preventif, kita di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, bahkan secara nasional dari Kejaksaan Agung telah ditetapkan ada beberapa instrumen untuk melakukan upaya pencegahan. Di antaranya satu di bidang intelijen, dia ada program penyuluhan hukum, ada program penerangan hukum, dan kemudian di bidang intelijen juga ada namanya proyek pengawalan proyek strategis. Nah, untuk tingkat nasional namanya pengawalan proyek strategis nasional, dan itu ditetapkan melalui keputusan presiden. Kemudian
untuk di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten itu ada pengawalan proyek strategis daerah. Nah tentu ini didasarkan pada penetapan dari kepala daerah bahwa proyek tersebut dikatakan strategis daerah, kan begitu. Nah, di dalam prakteknya kita mengawal pengadaan barang dan jasa tersebut mulai dari awal sampai dengan selesai pelaksanaan pekerjaan. Dan di situ kita memperhatikan juga terhadap kendala-kendala, hambatan, gangguan, dan lain sebagainya. Kemudian di bidang instrumen yang lainnya untuk pencegahan di bidang perdata dan tata usaha negara. Kita melakukan MOU dan pendampingan terhadap kesulitan atau program-program yang ada di daerah. Itu dari sisi instrumen pencegahan. Kemudian dari sisi instrumen penindakan, tentu ketika sudah melewati masa pelaksanaan dan pemeliharaan dari suatu kegiatan, kita akan melakukan tindakan-tindakan yang lebih akan menimbulkan efek jera, misalkan dengan langkah penyelidikan dan penyidikan kasus. Seperti itu. Sementara. Termasuk proses kasusnya sendiri begitu yang berjalan hingga sampai akhir begitu tuntas. Ini bagaimana mungkin agar masyarakat juga mengetahuinya begitu Pak, termasuk juga terkait dengan penggunaan ataupun juga barang-barang ataupun barang bukti, misalnya uang tadi begitu Pak, yang kemudian ini sitaannya bisa benar-benar menjadi bermanfaat juga bagi pembangunan di masyarakat. Seperti apa Pak? Ya, saya dapat sampaikan sebagai berikut. Pertama, terkait dengan penyidikan, tentu dia akan lanjut ke penuntutan dan sampai kepada eksekusi. Eksekusi dari perkaranya. Nah, nanti akan melahirkan di situ apakah ganti kerugian atau denda dan lain sebagainya. Tadi barangkali ada yang ada yang tertarik atau ingin tahu terhadap penyitaan yang tadi kita lakukan tuh terhadap uang 214 M. Nah, itu uang larinya kemana? Lari kemana dan dimanfaatkan oleh siapa? Saya sampaikan ada dua hal. Pertama, ketika itu menyangkut bukan kerugian dari daerah, tentu dia tidak kembali ke daerah. Nah, ketika ini menyangkut terhadap kerugian negara, tentu kita setor ke kas negara. Begitu, melalui rekening penitipan dan rekening kas di kejaksaan. Nah, kalau dia terkait dengan kerugian daerah, nanti pada akhirnya dari rekening Menteri Keuangan akan lari ke rekening daerah untuk dikembalikan ke daerah pemanfaatannya. Seperti itu. Termasuk juga alur penanganan kasus ini biasanya dipublikasikan juga Pak ya, agar masyarakat mengetahui tentu sampai tuntas begitu ya? Ya, tentu. Baik. Waktu kita terbatas, saya ingin bagi waktunya untuk closing statement kepada para narasumber. Bang Castro terlebih dahulu mungkin terakhir sebagai closing statement, silakan. Saya sekaligus menjawab dua penelpon ya, Pak Herman dengan Ibu Sutrisna. Satu, saya kira memang penting untuk meletakkan upaya kita melawan korupsi dengan memberikan deterrent effect atau efek jerah. Ini kan yang tidak muncul selama ini. Gitu. Kalau kita mengacu pada datanya teman-teman ICW, rata-rata vonis bagi terpidana korupsi itu hanya 2,4 tahun, jauh sekali. Makanya mesti ada pemberat selain vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan. Satu, kenapa kita selalu minta hukuman tambahan dalam bentuk pencabutan hak politik misalnya, ini supaya memberikan efek jerah kepada para pelaku, khususnya mereka yang terpilih di momentum-momentum politik elektoral, bupati, wali kota, anggota-anggota DPR, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, salah satu yang bisa menambah efek jerah, ya kita selalu minta bagaimana percepatan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Ini juga penting. Kalau kita bandingkan misalnya proses perampasan aset antara Inggris dan Indonesia, itu jauh banget. Di Inggris, kita tidak perlu menunggu putusan pengadilan atau apa yang kita sebut sebagai non-conviction base itu untuk merampas atau menyita aset-aset orang yang diduga memang harta kekayaannya meningkat secara tidak wajar. Itu yang kita sebut di dalam ilmu hukum sebagai illicit enrichment itu gitu. Jadi proses pemberian deterrent effect itu saya kira menjadi salah satu cara kita bagaimana memberikan efek jerah terhadap para pelaku-pelaku tindak pidana korupsi. Nah yang kedua, saya kira tidak bisa kita meletakkan urusan pemberantasan korupsi hanya karena persoalan kebaikan seseorang.
bukan karena Prabowo baik, tetapi pendekatan yang mesti kita lakukan adalah pendekatan sistemik. Dalam sebuah koran nasional saya menulis judulnya gimmick anti korupsi gitu ya. Bagaimana mungkin kita berpikir soal memberantas korupsi kalau kita sendiri tidak konsisten, tidak serius memberantas korupsi. Di sekeliling kita masih memelihara orang-orang yang punya latar belakang yang memang tersangkut paut dengan perkara korupsi. Kita mengangkat dia sebagai menteri, orang-orang yang bermasalah, itu pasti kita ditanyakan soal integritas. Jadi agak sangat sulit bicara soal komitmen pemberantasan korupsi kalau kita sendiri permisif terhadap orang-orang yang punya masalah di dalam pemerintahan. Hal ini kan juga berlaku di institusi penegak hukum, teman-teman di kejaksaan, di KPK, di kepolisian, dan lain sebagainya. Justru hulunya yang mesti kita perbaiki dalam proses seleksi dan penerimaan, jaksa, polisi, hakim, dan lain sebagainya. Kita mesti memastikan bahwa mereka memang tidak tersangkut paut dengan perkara korupsi. Kita mesti memastikan bahwa rekam jejaknya mereka memang memadai, bersih gitu. Termasuk tidak melakukan tindak pidana, ya apa yang disebut sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan seksual misalnya, kekerasan rumah tangga dan lain sebagainya. Perspektif itu yang mesti kita buka kalau kita ingin bagaimana melawan korupsi dengan baik dan memastikan institusi penegak hukum kita memang tidak permisif dengan persoalan-persoalan korupsi itu. Saya kira begitu. Baik. Pak Johnson, closing statement singkat saja Pak, silakan. Ya, makasih Bang Erwin. Sebagai closing statement, saya cuma ingin mengingatkan teman-teman kita di Kalimantan Timur bahwa upaya pemberantasan korupsi itu bukan cuma tugasnya dari kejaksaan atau dari KPK atau dari kepolisian semata, tetapi juga kemudian masyarakat bisa berpartisipasi dalam melakukan pencegahan dan tindakan korupsi tersebut. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya adalah menjadi masyarakat yang peduli dengan lingkungan sekitar, sehingga kemudian dia bisa melihat kejadian-kejadian yang sekitar dia dan kemudian bisa membuat laporan atau berdiskusi dengan teman-teman CSO atau kemudian juga menjadikan kajian dan sebagainya. Dengan langkah-langkah tersebut, maka sebetulnya faktor masyarakat itulah yang kemudian faktor yang paling kuat yang bisa kemudian mensukseskan pemberantasan korupsi. Kurang lebih begitu Pak Erwin. Baik. Pak Muiz silakan. Baik, terima kasih. Kami dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur khususnya, tentu kami sangat berkomitmen terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan tentu kami akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kaltim. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Abdul Muiz Ali dari Kejati Kaltim. Terima kasih Bang Herdiansyah Hamzah, Bang Castro, terima kasih. Ya, dan juga Pak Johnson, Ridwan Ginting dari KPK RI. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih Pak. Sehat selalu Bapak. Ya, dan sampai di sini pemirsa perjumpaan kita kali ini dalam Dialog Publika, dan kita harapkan juga komitmen dari para penegak hukum dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Kalimantan Timur saat ini, termasuk juga dukungan dan partisipasi masyarakat Kalimantan Timur. Sampai di sini Publika, saya undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.